kadang kalau misalkan cross region agak berbeda kan. Kayak Fnatic Onyx Filipina sama Indo aja beda kan. Emang ya? Beda. Kan mirip ya? Oh mirip ya? Mirip, cuman beda sponsornya beda biasanya. Asik, tapi ini Asik. dia untuk Blue Side yang akan dihuni oleh Insilio terlebih dahulu. Mereka udah langsung nutup ke arah Yves dan juga Alpha-nya. Yang menurutku Alpha ini udah ban aja sih sekarang. Udah ya. Kayak kalau kita nge-ban Alpha, kemungkinan keluar untuk fighter-fighter yang lain paling cuma Suyo. Yang lainnya udah habis kan, akhirnya dipaksa buat main assassin. Tapi Suyo juga yang bener-bener gak se-overpower sebelum kena nerf ya. Iya, nerfnya cukup besar lah impactnya. Ini ada Fanny, ini lepas. Tumben ya. Ya mau Fanny atau Chip yang bisa di-ban. Tapi Chip kadang udah kelepas juga sih. Udah kelepas dan gak diambil udahlah gitu loh. Gak selalu dengan Chip, cuman ya banyak berarti yang lepas nih Fovius. Terbuka kali. Lost first pick juga sering kita lihat sekarang. Iya. Bruno lagi. Balik lagi Bruno. Kan itu nyanyi ya sebenarnya. Bruno Alpha. Untuk Justin Hilda ya. Ini lagi Justin udah pasti sih buat ini apa auto, ini eliminasi juga kita coba. High loss-nya di ban. Gatot gak sih? Ayo Gatot kaca, Fovius, Khalid, Suyo. Ya Suyo Khalid. Ya jadi lagu dong nanti. Jangan ya. Jangan. Suyo. Kalau mau fighter Suyo, kalau mau main yang lain ya mereka bisa mainin di seputar Matilda. Masih ada juga ya Matilda Xbox yang jarang kita lihat kombinasinya nih. Iya. Buat di babak World Cup. Iya Matilda ya. Wah banyak banget nih. Dilematis ya. Bruno. Wih Marshall Reyes di belakang, asik. Wih deh. Keren banget. Kadang-kadang Marshallnya aku pikir awal-awal kayak coachnya loh. Iya, karena kita baru ngeliat ya ini gebrakan dari M6, Marshallnya full suit juga. Iya. Abis itu dia nge-cash kan? Oh, salah. Salah ya? Kayak Khalid yang keluar. Khalid dari Gatot kaca tadi yang tadi diperbincangkan. Dan Suyo. Ya karena untuk bisa berhadapan dengan Khalid ya, apalagi kalau Khalidnya buat jadi roamer ya mereka harus siap dengan badan juga kan. Wah tapi aku sih udah anti Khalid aku. Ben pasti. Kalau aku masih mau second bodo amat. Masih seneng lawan Khalid sebenarnya. Suka. Selama ada Alpha. Wah enggak apapun, enggak berani om. Damage early sakit, sisi power punya, dan Nolan Valentina diambil sekarang. Oke. Nolan apakah memang bisa dapetin tempo ya sekarang ya? Mereka punya Khalid untungnya ya, karena kalau Nolan dilawan dengan Khalid itu pasti level 1 udah wah. Kena Khalid, kena Desert Tornado, udah gak bisa kemana-mana nanti Nolannya. Ke pressure terus-terusan, jadi mungkin kan akan ada satu badan dulu nih yang diambil. Terlebih dahulu Gatot Kaca Romer misalnya, Povius di secure. There's also shadows. Loye. Iya. Risky banget ya Rokyo kira. Asalnya Loi juga udah mulai masuk ke pilihan mid lane sih. Iya sih. Sejak Kiev Chushin nih rata-rata udah mulai kena ban kan. Ya apalagi kan lawannya sekarang ya kayak gini kali. Iya, Zaz kan udah kalah pamor nih. Loi menaik lagi nih setelah Zaz sempat ngegeser pamornya Loi kan. Hero-hero tabrak-tabrak gini 3 hero melee. Ya Loi enak. Makro juga. Makro play, diversion ya kan. Tapi kadang juga ada beberapa kasus om. Apa tuh? Ini kan ada Valentina nih. Yang lebih aktif. Yang KW lebih aktif. Yang KW lebih aktif. Iya kan? Bisa. Itu bisa juga. Sering sih kita lihat yang palsunya lebih ini. Lebih sering buat pakai diversion. Yang palsu. Imitasi. Oke. Tapi untuk masuk ke fase ban yang kedua ada Nathan ya. Nathan bisa. Asuransi di late game. Ini juga sih biar jaga-jaga biar Gatot Kaca nggak ke pick off gampang kan dengan Nathan. Kan kadang kita lihat nih Avatar of Guardian udah dari kakinya Nathannya entropi. Jadinya dia yang kena gitu. Bener juga. Itu sering kejadian. Dan chipnya masih di ban. Kalau misalkan emang mau tutup ke arah gold lane sekarang ya Bruno open, bahkan Beatrix juga ini udah mulai Saya masuk vote Bruno sih. I vote Bruno. Tapi Bruno bisa mereka ambil masalahnya. Bruno buat Insilia yang ban. Nah, sekarang berarti dari Beatrix. akhirnya ban Beatrix ya. Beatrix. Ini mau siapa lagi? Moskov masih bisa ketangkep sih. Iya sih. Ketangkep Loi masih masuk Ini yang PR buat ngecek Loi-nya siapa? Belum ada. Khalid berarti. Kemungkinan Khalidnya EXP berarti. Ya. Romer juga bisa. Romer aktif. Kayak Grok. Yang bisa buka-buka rerumputan, main jauh. Masalah Hilda udah gak ada nih. Iya.
Aku lagi nyari Hildanya tadi. Iya, iya, nanya di band. Nyari Hildanya. Iya sama pemikiran kita ke Hilda. Dan glue. Oke, itu mungkin bisa buat buka rumput di band. Iya, yang tebel banget juga ya. Karena kayak ini burst semua, belum ada yang bisa ngepok ke arah hero durability tinggi. Jadi setidaknya kalau misalkan nanti salah satu antara Bruno atau Beatrixnya di band, ya kan RRQ kira bisa dapat satu. Iya, atau dilepas aja, pasti dilepas sih. Harusnya ya. Mereka bisa adu juga kan sama-sama nih. Beatrix yang sekarang pun first itemnya Melvigan. Iya. Kayak bisa lah, ada tadi di match pertama tadi kan masih di BOD ya first itemnya. Tapi ya buat yang sekarang Furious Hammer udah langsung Melvigan aja. Karena udah di Malefican ada Free Hammer soalnya kan. Iya benar, sekalian aja dibuat. Arlot, oke. Menghindari adanya combo Loi Arlot ya. Tapi nggak nutup kemungkinan juga sekarang mau ngambil ke arah hero sisi tambahan lagi kan. Untuk di romnya dulu lah nih bisa kata-katakan. Atau ya mau ambil Bruno-nya sekarang. Ambil Bruno terakhir Popheus. Keren. Iya kan? Atau bisa tuh, badannya banyak banget. Lah iya. Sisi lagi ya kan? Sisi semuanya jadinya. Ya, kira ingat ya, kira mereka butuh kemenangan penuh nih, mutlak 2-0. Jangan sampai ada mistakes yang dilakukan. Ya, kalau kalah nih ya, satu game aja, sudah dipastikan mereka tidak akan berhasil untuk lolos ke babak berikutnya. Dan itu dia Bruno. Yang akan digunakan oleh Gusta Lagusta. Gusta Lagusta, ya MVP di hari pertama. Buat Arkeon Akira dengan Brunonya dia. Harit ya, ternyata. Ini dia adu dengan Harit ya. Yep, Harit, dan berarti ini akan menjawab kemanakah keberadaan dari Khalidnya, Rom atau EXP. Ya, kalau Khalidnya EXP mereka bisa mainin romor-romor yang punya sisi besar kan, Tigreal. Itu Martial Rez lagi memikirkan, ini ngomong apa ya, gue gak ngerti. Sambil senyum-senyum dia gitu ya. Wow. Tamus badan lagi. Wow, Tamus ya, bahkan kita udah jarang ngeliat Tamus. Ini perdana berarti munculnya. Perdana muncul, betul. Untuk di wildcard M6. Banyak banget yang muncul ya. Veil tadi muncul. Ada, akhirnya, karena Veil kan mungkin abis kena buff juga. Tapi kan Tamus kayak ini baik-baik aja. Yap, Vengeance lah. Mereka mungkin butuh hero yang bisa bawa Vengeance. Yap, oke. Last picknya, ini Gatot Kacanya kemungkinan di EXP atau Romo? Aku lebih suka Romer sih, lebih sering berantem ya kalau di Romer ya. Lebih aktif ya? Lebih aktif, betul. Tapi kalau mereka butuh level 4 avatar cepat ya EXP pasti jadi tujuannya. Cicis, ini bukan opsi buruk sih kalau mau ada Cici juga. Atau Terizla juga aku nggak. Terizla ya? Iya. Terizla oke sih. Nempel semua gini buat kan. pegang si ini, siapa? Nolan ya? Tapi Cici ya? Oke, lumayan bisa ada badan tambahan, ada sisi tambahan. Tapi ya menangnya mungkin dari sisi RRQ Akira adalah mereka punya hero range nih, yang punya damage continuously. Dan juga mereka punya, menurutku ya ini ya, barisan depan dari RRQ Akira ini jauh lebih sustain lah mereka. Mereka bisa mainin kitingnya dengan enak, kayak dari Gatot Kaca nanti kalau memang ada situasi lagi sulit, bisa Avatar of Guardian ke belakang nih, bukan buat dibuka juga. Cici yang nanti bisa jump ke belakang dengan bounce dia kembali. Jadi aku lebih suka utama RRQ Akira untuk draftnya ya, karena Nolan-nya mungkin bisa dipegang nih, syaratnya jelas ya. RRQ Akira mereka harus bisa pegang Nolan, jangan sampai Nolan masuk colongan untuk ambil objektif turtle. Yap, kehati-hatian ya yang akan diperlihatkan juga, tapi jangan sampai terlalu hati-hati nanti jadi ragu-ragu. Karena RRQ Akira mereka dalam PR besar, jangan sampai kalah satu game saja, karena kalau iya ini kesempatan untuk melaju ke babak berikutnya akan tertutup. Sampai kita melihat bagaimana keseruannya di Land of Dawn untuk game yang pertama, match ketiga di hari ini. Alright, let's go. Dari game yang pertama kita, dan apakah akan bisa dimenangkan untuk EXP-nya? Seharusnya sih dari kedua EXP bakal cukup damai ya. Buat di awal-awal King-nya dibiarin untuk farming solo juga, ini masih cukup cepat untuk farming speed dari Suyo itu sendiri. Yep, masih cukup aman, tapi ya ternyata dengan adanya Khalid Romer nih yang sangat-sangat agresif juga, ini ngebuat dari Seigen harus terpaksa membuang waktu untuk recall, dan bahkan ini levelnya kebagi tadi sama Luis. Iya, mau gak mau ya sebenarnya. Karena emang sesakit itu sih, di Tornado plus ada Concussive Blast juga, dan ini dia yang ditakutkan mungkin ya ketika lawan menggunakan Khalid Romer, dia nggak bakal segan-segan invade jungle musuh. Karena dia punya Quick Sand Guard nanti level 2. Yes, dan ya terlihat untuk bagaimana poros di mid-nya ya, ini dipegang lumayan cukup banyak nih sama Incilia. Iya, mereka udah pegang jauh sih tadi. Karena bisa usir mundur juga kan, dan akhirnya Seigennya lihat tuh. Kepotong, gak dapetin EXP yang diinginkan, level 2, sementara Reaper-nya akan naik ke level 3. Iya, ini freeze. Agak susah juga ya dengan kalah poknya, tapi ini dia untuk segi set talent emblemnya. Iya, 2 emblem
Belum assassin yang dipakai ya ternyata buat kedua junglernya memang jelas, tapi basic aman nih yang dipakai ternyata buat Bruno. Bukan untuk emblem assassin ya, kalau memang mau main nakal menangin buat lane-nya. Jadi lebih ke sustain sebenarnya buat Gusta Lagusta. Yep. Tapi lagi-lagi nih kayaknya Seigen udah banyak banget waktu terbuang buat recall. Yep. Karena agresivitas dari, bukan cuma sekedar dari Lovely Reaper-nya aja ya. Ini Justiniannya juga udah ngebantu tadi masuk dengan adanya Fracture. Tapi Evil Queller dari arah kejauhan sudah mulai menyicil balik keberadaan dari Reaper-nya. Namun teamfight harusnya akan segera terjadi ini, mengingat Turtle bentar lagi bakal muncul. Iya, dan bahkan di area midnya tadi Tambusnya juga datang ke sana loh, minta EXP dia. Tengah ya. Sharing ya. Sharing tadi dia. Okay. Tapi di reset dulu harusnya dari segi Turtle-nya karena kesiapan dari kedua belah jungler yang masih belum terlihat. Namun udah mulai dipegang tipis-tipis oleh Incilia. Bakal ada kontes retribution. Tekashi akan mencari lini belakangnya. Tapi Lovely tertangkap sendirian. Flicker terpaksa harus dikeluarkan. Tapi kartu skull-nya connect menuju ke dua orang sekaligus. Dan bahkan retribution dari Justinian yang berhasil untuk bisa mendapatkan bahkan ke arah first blood-nya juga. Keuntungan dari Incilia berlipat ganda sekarang. Wow. Dan itu yang harus dicegah sebenarnya adalah bagaimana jangan sampai Nolan nih yang dapetin duluan buat Turtle-nya. Karena jelas dengan extra shield-nya dia akan jauh lebih nakal lagi, terutama dengan ditemenin Lovely tadi. Iya. Itu agresif banget tuh buat si Lovely-nya ya. Kayak langsung masuk, diserang tornado, level 3 pun gak ada masalah karena masih punya flicker tadi kan. Kayak sekarat, semua source skill habis, flicker ke belakang, Christian Guard, team fight lagi. Yes, dan ini menjadi keuntungan yang banyak berarti ya first blood-nya, Turtle-nya. Karena tadi sebenarnya Tekashi udah menjalankan tugas ya, mencari lini belakang. Tapi sayangnya Nolan dari Justiniannya tidak tersentuh dan akhirnya bisa free juga untuk bisa melakukan retribution. Dengan modal awal nih, sekarang Hunter Strike udah selesai buat Justinian. Iya, Hunter Strike buat Justinian. Sebenarnya satu lagi sih, keunggulan buat Khalid buat jadi roamer. Itu sandwalk-nya dia susah banget buat ditangkap. Itu yang buat dia bisa unggul. Kayak bisa pancing musuh juga yang gregetannya dia nih ya. Dan biasanya musuh-musuh yang ngejar ini dibalikin juga langsung. Karena dia punya damage yang cukup gitu loh. Sembari ya mancing juga kan. Jelasnya buying time yang bisa diberikan dengan Khalid. Yes, oke. Masih terbilang cukup aman lagi nih ya. Tensinya kembali sedikit menurun. Sembari menunggu lagi juga untuk kontes objektif yang berikutnya. Belum ada yang melakukan pergerakan, tapi King udah mulai coba untuk memberikan sedikit pressure-nya terhadap seorang Lovely. Tapi ingat itu dia Kicks and Guard yang ngebuat dirinya nggak perlu buang-buang waktu recall. Dia udah kembali tumbuh HP-nya. Yap, dan ini selalu bisa sandwalk kiri kanan, movement speed extra yang dapetin juga dari sandwalk-nya. Dan di bagian bawah masih cukup damai dan aman ya. Lebih ke Gusta Lagusta nih. Yang sepertinya harus agak-agak nge-freeze ya. Nggak boleh terlalu menyeberang sungai karena jelasnya itu bakal ada gangguan seharusnya masuk dari sisi kiri dia. Iya, dipancing juga nih hati-hati ya. Oke. Maniac udah beres dengan satu buat Thunder Belt-nya juga dan Turtle tidak terasa yang kedua sekarang sudah muncul. Diversion play sudah mulai diperlihatkan juga namun sepertinya belum ada pergerakan, hanya ngecek aja. Kayak dari dua-duanya juga kayak belum mau buat start ya. Jadi ini lebih ke Justinian yang bakal nunggu dulu, mungkin ambil buff baru akan start di Turtle yang kedua ini. Lihat bagaimana pergerakan dari Justinian juga ke bawah, gak langsung ke Turtle. Yes. Dan bakal coba untuk dipegang terlebih dahulu oleh RRQ Akira. Sementara di bottom lane, pressure yang diterima kali ini membuat dari seorang Gusta Lagusta harus mundur. Tapi King bisa mensecure ke arah Turtle yang kedua. Quick Send Guard dan juga Raging Sandstorm terbuka kali ini. Luis akan menjadi targeting berikutnya. Masih bisa mundur ke arah belakang, tapi Tekashi memberikan sedikit efek fear dengan Terrifying-nya. Tapi tidak ada yang tumbang bahkan. Dan Incilia, mereka gagal melakukan pertukaran. Yap, dan akhirnya Tekashi punya satu item aman ya, War Axe yang bisa memberikan damage juga. Wah, itu Purify yang dibuka dari Dawn. Tidak membuat dirinya selamat, tapi Seigen ternyata tertangkap basah sudah atas diversion play. Yang mencoba untuk memberikan adanya sedikit japitan terhadap nyawa dari Dawn. Tapi setidaknya di-convert lagi menjadi keuntungan karena RRQ Akira setidaknya bisa dapetin turret. Ya, mulai mengejar juga lah buat RRQ Akiranya. Melihat bagaimana power dari Bruno yang bisa jadi snowball. Tekashi tadi juga sudah dapetin War Axe-nya, jadi seharusnya sudah ada extra damage untuk Tekashi itu sendiri. Tapi untuk di area mid ini masih saling imbang ya. Kita bisa bilang Reaper ini mainnya lebih agresif dibandingkan dengan si Seigen. Sedari tadi kita melihat juga Seigen-nya recall. Pasti dengan sama-sama Enchanted Talisman ya. Yep. Buat kedua match mid laner-nya berarti masih butuh satu item lagi sebelum kita melihat aksi yang lebih dalam mungkin dari kedua itu tersebut. Yes, oke. Tapi goldnya masih dipegang sama Incilia ya, tipis-tipis saja walaupun RRQ Akira mereka udah mencoba untuk ngejar nih dari dapetin ke arah Turtle-nya, tapi Kertas Kolvan karena dua orang, Lovely Reaper yang memang tidak bisa ditumbangkan secara mudah juga karena follow up damage-nya tadi masih belum ada, tapi Avatar of Guardian coba untuk mengincar ke arah satu buah outer top turret, membuat Gusta Lagusta pun
mendapatkan kembali tambahan untuk farming. Ya betul dia. Kekuatan dari Bruno yang ya bisa dibilang meskipun kelihatan kecil mungkin damage-nya, tapi kalau yang keluar huruf merah itu Critical. langsung gede tuh kan, lipatnya gede juga. Dan Reaper. Wah, langsung menghilang. Wah, ini hati-hati di Incilia, mereka bisa terpleset kapanpun ya. Karena dalam keadaan seperti ini, walaupun Justinian mencoba untuk sedikit membalaskan keadaan dengan adanya targeting menuju ke arah Tekashi, tapi Tekashi masih terlalu sustain sih untuk bisa di-instant burst oleh Justinian. Ya, dan ada info pastinya ya, Retribution dipakai tadi oleh Justinian, berarti turtle ini akan menjadi turtle untuk RRQ Akira. At least mereka akan bisa mengejar lah untuk objektif sekarang. Harusnya ya, ini kekejar banget sih. Ini udah mulai dipersempit goldnya juga, bahkan harusnya bakal disalib bentar lagi. Invade ke arah purple buff akan segera dilakukan, namun penjagaan telah dilakukan juga oleh Lovely-nya, mengusir mundur pemain-pemain dari RRQ Akira. Dan kalau Incilia mereka terus-terusan nih terbawa dengan gameplay atau mencoba untuk nyari pertukaran tapi tidak berhasil, ini bakal jadi gamenya RRQ Akira. Iya, karena mereka terlalu agresif dari awal tapi tanpa hasil gitu loh. Ya. Itu yang kita lihat dari Incilia juga. Mereka gak bisa convert agresif mereka menjadi point kill, point objektif, gak dapat sama sekali. Dan bahkan Tekashinya yang tiba-tiba bisa main di mid buat EXP-nya, bisa mengganggu 2 orang tadi dengan curtain call-nya juga. Dan lambat laun RRQ Akira mereka sudah mulai back on the track, terutama dengan Bruno dari Gusta Lagusta yang belum terganggu dari tadi. Dan juga bahayanya adalah kalau misalkan outer mid lane-nya hancur, ini vision dari Seigan atau positioningnya akan semakin leluasa lagi. Jadi minimal Incilia harus pertahanin mati-matian sini outer mid-nya karena atas bawahnya udah nggak ada. Yap. Dan berarti akan menyisakan para jungler nih ya, yang biasanya akan melakukan tugas mulia nih split push buat para jungler yang sekarang. Dan 4-nya bakal kumpul di area mid. Belum ada gebrakan dari RRQ Akira, mereka hanya akan bermain respon aja. Menunggu nih pergerakan apa yang dibuat dengan Incilia juga. Dan Incilia yang setiap kali mereka mau masuk, kalau gak ada follow up di belakang ya agak sulit. Dan untungnya memang mereka membawakan Khalid juga. Yes. Jadi Khalid roamer yang gak punya sisi yang banyak, tapi bisa cukup mandiri lah untuk memberikan poking damage dan mencari informasi. Yep. Dan harusnya sekarang Incilia udah mulai concern terhadap keberadaan di Gusta Lagusta ya. Tapi satu poin turret di top lane berhasil untuk dihancurkan. Avatar of Guardian juga berhasil untuk membuat dari Luis selamat atas sumbangan 3 pemain dari Incilia yang tadi coba untuk memotong jalannya Luis. Karena hanya sedikit zoning aja membuat dari Gusta Lagustanya bisa dapetin inner turret. Ya, itu pelan dan pasti. Dan ini apalagi ya, dari Gusta Lagusta kalau tidak terganggu di bagian belakang, free damage pasti bakal diberikan dengan Gusta Lagusta. Ya, wah jadi PR-nya berarti antara Lovely yang langsung ke belakang atau Justinian yang trapping ya? Yap, kemungkinan besar Lovely sih yang harus ke belakang langsung. Raging Sandstorm kan. Kalau nunggu yang maniak bakal sulit. Jelasnya itu bakal memaksimalkan vengeance-nya juga nanti. Tapi dengan ya sedikit permainan tarik ulur di area Lord yang pertama. Oh, dibuka. Reaper sudah membuka adanya satu buah IMU terhadap Avatar of Guardian yang tidak mengenai siapapun. Maniak bahkan di lini depan sudah membuka juga ke arah vengeance-nya. Tapi Fracture belum ada damage yang optimal sehingga Luis pun masih bisa menahan apa yang diberikan oleh Justinian. HP-nya udah lumayan tergerus, beberapa player juga udah mulai recall terlebih dahulu sembari memberikan juga adanya vision terhadap Lord yang sudah muncul. Lihat, Lordnya masih ditarik ulur ya. Ini masih cukup panjang untuk Lord yang pertama memang. Belum yang enhance, masih di bawah menit yang ke-10. Dan dari kedua tim ini tidak ingin menyerahkan wilayah di area Lord yang sekarang. Meskipun banyak source kill yang sudah habis sebenarnya. Yes. Dan bakal coba untuk dipegang perlahan juga oleh RRQ Akira. Di take over. Tapi lihat bagaimana Luis kali ini akan menjadi garda terdepan. Vengeance telah diaktifkan. Raging Sandstorm connect. Tapi Lovely terlalu dini nampaknya. Tapi Seigan pun harus dihilangkan. Dan bahkan King masih punya retribution yang on point untuk secure karena Lord milik dari RRQ Akira. 1 tukar 1. Tapi Lordnya jatuh ke tangan RRQ. Ya, dan King kembali lagi dengan clutch untuk melakukan retribution di Lord tadi. Kalau sampai kecolong jelas akan berbahaya untuk RRQ Akira, tapi dengan item build yang sudah selesai juga. Tadi item ketiga buat Gusta Lagusta ya, Melvic Gun selesai. Jadi ini bakal menambah lagi pekerjaan berat bagi Incilia untuk langsung melompat ke belakang. Mereka tidak bisa hanya mengandalkan Reaper yang misalnya ini mengambil Avatar of Guardian. Karena bakal tipis banget buat Reaper. Dan juga ini fight jangka panjangnya RRQ Akira kuat banget loh. DPS ada Revitalize. Terus juga Tekashinya durable-nya tinggi banget. Jadi kayaknya kalau fight kayak tadi, RRQ Akira bisa dikatakan unggul. Yap, apalagi King sudah punya BOD juga sekarang. Tinggal kita nunggu nih, kita harus menantikan diversion play-nya kapan bakal dipakai dengan Seigan. Karena dari tadi belum kelihatan seharusnya kan buat diversion play-nya. Yap, oke. Dan sekarang dari Lord yang memang dibiarkan dulu di area top lane ya.
gak banyak yang bisa dilakukan Incilia selagi menunggu aja nih Lordnya masuk. Gak bisa terlalu maju juga. Dan ini dia outer middle turret yang menjadi targeting berikutnya oleh RRQ Akira. Membiarkan lagi diversion play-nya terlihat kali ini. Ternyata hanya bergerak ke arah bawah saja. Oke, jadi hanya untuk mengantarkan super minion yang berada di area bottom yang menurutku ya is okay kalau memang mereka mau menghantarkan tim fight kan. Yap, dan King bakal coba untuk langsung mencanangkan adanya peperangan di lini paling depan, namun hanya berpuas dengan inner turret saja, tidak akan ada team fight lanjutan kali ini dari RRQ Akira. Mereka bermain cukup hati-hati sekarang Om. Ya, mereka butuh banget sih. Butuh untuk menang bersih 2-0, jadi mereka harus sangat-sangat hati-hati sekali. Sebenarnya mereka udah punya chance tadi ya, apalagi untuk dapetin inner mid turretnya, tapi belum diambil juga sekarang. Dan ini yang harus diwaspadain jelas down-nya, jangan sampai cepat juga untuk menyelesaikan item, karena kalau kita lihat dari itemnya ya Holy Crystal, ini juga akan diselesaikan oleh down. Jadi bakal bisa head to head untuk berhadapan dengan yang lain nih, kecuali dengan Bruno ya. Karena Bruno beda sendiri juga 3 itemnya dia. Nah, tim fight di area turtle ini rame banget. Oh, ada retribution untuk mendapatkan ke arah purple buff-nya ya setidaknya. Tapi ya levelnya ngejar banget sih. Justinian juga imbang sekarang, bahkan belum tumbang sama sekali. Yang jadi permasalahan untuk Incilia adalah bagaimana kontrol objektif mereka. Tadi turtle yang pertama terlihat oke, flawless banget. Tapi setelah adanya keputusan untuk coba geng ke arah Gusta Lagusta tanpa berhasil, nah itu mereka udah mulai goyah. Iya, dan semakin goyah lagi jelas kalau mereka akan kehilangan Lord yang berikutnya, dan setup belum ada yang muncul di area minimap. Siapa yang mengisi rumput ini lebih sabar, mungkin bisa mendapatkan poin kill terlebih dahulu. Dan diversion play kah yang akan dilakukan, dan itu dia, diversion play. Yes, yang akhirnya kali ini menjebak dan juga mengejutkan keberadaan dari seorang Lovely. Sendirian, tidak sanggup untuk menahan adanya sumbangan damage dari kelima pemain milik dari RRQ Akira. Namun kali ini Maniak bakal coba untuk memberikan keadaan yang berbalik saja. Namun Maniak HP-nya udah mulai tergerus juga. Luis cukup sulit untuk ditumbangkan. Thanks to Revitalize yang membuat dirinya semakin bertahan lebih lama lagi di paling depan. Dan bahkan kali ini bakal coba untuk langsung saja dibalaskan keadaan dengan ada Vengeance. Dan satu lagi pergerakan dari Reaper yang begitu agresif membuat dirinya pun harus menyerahkan nyawa saja. Tekashi memang ditukar nyawanya 2 untuk 2. Namun kesempatan untuk mengontes ke arah Lord pun belum berhasil untuk didapatkan oleh Incilia. Ya, dan bahkan Lordnya karena didapatkan di atas detik yang ke-40 ya. Jelas ini bakal bisa menunggu juga untuk kehadiran kembali dari Luis ataupun nanti Tekashi yang bisa menyusul. Sembari akan ada slow push yang bisa didorong pelan-pelan oleh RRQ Akira. Yep. Wah, ini berbahaya nih ya, karena Incilia udah mulai termakan dengan keputusan-keputusan mereka sendiri. Cukup berani memang, tapi resiko yang didapatkan juga tidak setimpal ya. Betul. Untuk apa yang tadi terjadi. Namun dari segi itemization-nya juga Wind of Nature, dan bahkan ada Magic Blade di sana buat Gusta Lagusta. Mau ke Rose Gold juga dia ya. Yang penting mereka nggak bisa main terlalu lama sih. Masih ada Dawn yang kalau selesai balik lagi nih ya. Masih akan sangat-sangat sakit sekali nantinya Dawn. Bloodwings misal atau Divine Glaive yang bakal dibuild dengan dia. Karena fisikalnya udah jelas dipegang dengan Justinian semuanya. Jadi masih ada chance memang untuk Incilia, tapi Incilia dalam tekanan yang cukup besar dikarenakan ya Gusta Lagusta nih yang belum terpick off sama sekali, dan di area belakang dari tadi Gusta Lagusta sangat bebas. Yep. Nah ini aku ngeliat Dawn juga adalah typical gold laner yang range aja, jaga jarak. Makanya aku katakan don't touch me. Kemarin waktu di debutnya untuk Incilia ya. Tapi ya dengan adanya damage-damage yang harusnya bisa ditabung nih perlahan juga. High ground yang ya bisa dikatakan juga lumayan terbatas nih untuk Incilia ya. Dan bahkan diversion hanya untuk bisa memberikan sedikit pressure saja. Satu buah base turret tidak top lane berhasil pula untuk dihancurkan. Gusta Lagusta, dia sudah punya damage critical chance yang sangat-sangat tinggi. Ya, sebenarnya udah cukup damage dari Gusta Lagusta ya. Kalau kita lihat dari itemnya juga tadi kan udah Rose Gold Meteor. Jadi harusnya ya damage-nya udah bakal terbatas sampai di titik sana juga. Oke, satu base turret bagian atas yang bisa diambil dengan RRQ Akira, dan kembali kita melihat adanya sedikit reset ya untuk RRQ Akira, lebih bermain objektif juga sekarang. Dan Lovely ini nggak bisa bermain nakal seperti tadi karena dia harus butuh bantuan di belakang. Di open timnya. Dengan adanya satu buah Raging Center Flicker, tapi ternyata follow up damage-nya nggak siap karena masih ada purple buff yang masih menjadi sebuah tujuan terlebih dahulu bagi Justinian. Sehingga Lovely mati sia-sia. Yap, itu cukup mengagetkan ya, karena tiba-tiba tim fight tapi yang di belakangnya memang lagi cukup jauh posisinya. Iya, ketahan banget. Udah dengan Raging Sandstorm apalagi plus flicker. Ya, Luis ini benar-benar kuat banget sih ya, bahkan Command Force tadi telah dibuka juga. Seigan masih memiliki satu buah Winter Crown, Avatar of Guardian, tapi burst damage yang disumbangkan oleh Dawn begitu menyakitkan. Team fight kali tidak terelakkan, tapi Maniac harus ditumbangkan karena unstoppable.
disecured oleh King menjadi 2 tukar 1. Bukan hal yang baik, tapi diversion curian. Bahkan coba untuk langsung saja mengejutkan di mana Gusta yang berhasil juga untuk bisa dibalaskan keadaan oleh Insilio. IMU diversion Omawa. Wow, dan itu mahal banget lagi nyaris. Wow. Dan bukan nyaris tapi kill point yang didapatkan meskipun mengorbankan retribution. Tapi mereka sudah melang jumlah dan mereka bisa mendapatkan Lord yang akan spawn sebentar lagi. Wow, bisa gitu Insilio. Bisa. Kayak kelihatannya ini under pressure. Tapi ternyata gerakannya bagus banget loh. Itu gerakan tambahan yang dapat poin 10 lah tadi ya, maksimal. Tambahannya pas gitu ya. Pas banget. Ya, dan bahkan ini ngebuat mereka dari Insilio berhasil untuk bisa secure ke arah Lord. Tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan oleh RRQ Akira karena mereka kalah jumlah. Iya, ya mau gak mau sekarang memperpanjang nyawa juga untuk Insilio. Mereka sudah dapetin Lordnya dan mereka bisa push bersama dan ini Dawn sudah mulai kelihatan damage yang diberikan dengan dia sangat-sangat besar sekali. Dan tadi kalau nggak salah Reaper juga punya Divine Glyph. Sama-sama bisa spam untuk magic damage. Wow, burst through damage juga masalahnya ya. Asuransi yang bisa dimiliki sama Insilio harus diwaspadai juga karena tadi Luis juga perlahan udah bisa dipok tipis-tipis, namun di arah tengah, outer middle-nya masih bisa dipertahankan pula dengan clear cepat yang bisa dilakukan oleh RRQ. Oke. Dan ini benar-benar di pressure sekarang buat RRQ-nya. Tidak bakal dibiarkan untuk keluar juga karena dari posisi jaganya sendiri ini masih cukup split ya. Untuk tim Insilio, mereka nggak mengawal loh buat Lordnya, bakal dibiarin buat jalan sendirian. Iya, dan ini karena masih ada inner turret jadinya Magic Sentry belum bisa dipakai nih sama RRQ. Jadi mereka cukup minim informasi juga, namun Lovely harus melepas satu buah immortality di dalam tubuhnya. Lord sudah mulai masuk ke area base turret di bottom lane, namun ya memang tidak dikawal karena mereka cari turret-turret yang lain Om. Ya mereka mau cabut dulu sih buat turret-turretnya, tapi at least mereka sudah cukup mengejar lah. Jelasnya minus buat Insilio ada di top base turret yang harus tercabut. Tapi tadi buat team fight-nya mereka sangat agresif dan ternyata terbayarkan semuanya. Ini full item buat kedua gold laner ini udah jadi semuanya. Wishing Lantern, Divine Glyph, Glowing ternyata dia. Itu buat si Reaper-nya tadi. Item kelimanya berarti dia Wishing Lantern. Dan full damage ini udah ada buat Justinian ya. Yang memang mainnya sangat agresif tadi. Ya oke, buang Retribution gak masalah. Yang penting dapetin 1 point kill. Yap. Dan ini juga Dawn-nya udah full ya. Full. Ya udah bisa dijadikan titik tumpu damage lah bagi Insilio nantinya. Tapi ya kita akan melihat diversion play seperti apa yang akan dilakukan juga nih sama Seigan. Karena seperti apa yang Owa sadari juga, ini diversion play-nya nggak aktif sih harusnya. Maksudnya nggak banyak gitu. Nggak banyak ya. Jadi harus cari momen sebenarnya ya. Apalagi bawain Loyi di late game seperti ini ya sebenarnya. Ya pedang bermata dua juga lah kalau buat Loyi. Kadang kalau masuk pas bagus, kalau nggak pas bisa jadi highlight buat musuh juga gitu. Itu bisa semuanya. Dan dua-duanya memang mainnya sekarang jauh lebih pelan untuk RRQ Akira. Mereka nggak lagi mereka nggak lagi bermain dengan sangat-sangat terbuka ya. Lebih ke defensif aja. Yap. Dan bergerak ke arah bawah ya ternyata ya. Karena bentar lagi juga bakal ada Lord yang ter-evolve di menit ke-19 nantinya. Ini mainnya udah mulai berbondong-bondong bersama-sama nih. 5-5, 5-man move. Kekuatan kebersamaan. Late game. Karena sayang banget kalau late game seperti ini terus terculik 1, respawn time lama, harus nunggu juga. Belum lagi sekarang kalau tim fightnya kumpul 5, jelas kalah kuantitas. Iya, kayak bisa 60 detikan ya untuk tumbangnya. Tapi sudah saling bertemu nih masing-masing pemain di arah tengah. Saling memberikan damage dan juga mencari informasi satu sama lain. Tapi King punya Eval Queller, damage-nya masih bisa ditanggulangin sedikit oleh Dawn. Apalagi dia masih punya regen SP juga sehingga tidak membuat dirinya pun harus membuang waktu recall terlebih dahulu. Ya, ini jelas Gusta menjadi inceran ya, target bagi Insilio kalau mereka mau menang mudah. Sedangkan untuk RRQ Akira mereka harus bisa mencari positioning dari si Dawn. Ya, dan PR dari Insilio adalah lane jauh mereka nih. Yang dimana udah nggak ada base turretnya. Jadi agak sedikit ke distract harusnya dan kalau nantinya ada satu pemain yang diutus untuk bisa jalanin lane jauh dan itu show di map, harusnya RRQ Akira bisa memegang penuh nih atas kontrol terhadap dari Lordnya. Tapi udah mulai maju lagi, kali ini Mania mengeluarkan Vengeance di dalam tubuhnya juga. Fracture, damage-nya masih belum cukup untuk bisa menemukan sosok Luis di sini paling depan. Efek Town buat dari Luis kali ini pun harus mundur, tapi diversion play yang diberikan hanya sedikit memberikan teori ancaman saja. Take over terhadap
Lord sudah mulai dilakukan oleh RRQ Akira karena harusnya Justinian yang menjadi satu harapan untuk bisa menjalankan lane jauhnya. Ini udah mulai kelihatan dan ternyata King masih punya retribution yang on point. Tapi pembalasan kayak dilakukan juga oleh Dawn dengan hilangnya sosok dari Luis. Bahkan coba untuk dikejar lagi tapi Gusta Lagusta sendirian. Gusta Lagusta dash ke depan dan justru dia yang harus menyerahkan nyawa. Di waktu Lord pun muncul di arah top lane. Yap, dan itu berarti harga yang sangat mahal. Bagi RQ Akira, mereka sudah berhasil mendapatkan Lord dengan cukup lama perjuangan panjang tadi untuk dance with the Lord. Tapi sekarang lihat Lordnya, tidak ada pengawalan dan akan menjadi Lord yang sia-sia. Jadi waktu yang terbuang tadi cukup percuma bagi RQ Akira. Masalahnya sayangnya adalah ini Lord Evolve. Yep. Tinggal dikawal aja dan ini dia instant replaynya. Yep, mereka dapetin Lordnya karena Justinian memang posisinya masih di base. Cuman kalau melihat dari posisi yang seperti Gusta Lagusta, dia flying tackle-nya oke. Langsung kena true damage burst dari Harit ya. Langsung menghilang seketika dan bahkan yang ngebuat dari Rose Gold Meteor itu tidak menjawab bagaimana magic damage yang bisa disumbangkan oleh sosok Harit. Ya mungkin Gusta Lagusta harus bermain sangat hati-hati ya setelah ini. Kayak itu adalah momen dimana ya penting banget dia ada damager buat tim RQ Akira dan ternyata flying tackle ke depan tanpa bantuan yang lain yang nggak siap juga ternyata untuk bisa mengcover dia tadi. Yes, oke. Dan keadaan sekarang sudah mulai berbalik walaupun gold ini udah nggak jadi pengaruh yang banyak ya di late game. Tapi ini menandakan juga bahwa Insilio mereka bangkit nih. Mereka udah mulai memberikan adanya keputusan-keputusan yang ternyata cukup berimpact bagus. Ya menurutku yang buat Insilio bisa menang sekarang itu adalah decision making mereka. Kesabaran mereka, decision making bagaimana mereka melakukan team fight. Kayak tadi Justinian meskipun ada di base, ya mereka masih tetap sabar tuh buat tim fight di sana. Masih berjuang juga buat bisa dapetin Lord. Dan juga mereka bisa mempunish adanya misplay yang bisa dilakukan sama RRQ Akira karena krusial loh. Kayak tadi momennya akhirnya Lord gak bisa di-convert lagi jadi keuntungan yang lain. Dan keadaan memang terbalik, Insilio sekarang yang sudah mulai memegang kendali atas mapnya juga. Mereka udah bermain cukup jauh. Tapi ya dengan adanya 5-man move kayak gini, kayaknya pick of power dari diversion play jadi gak maksimal juga sih. Ya lumayan sulit ya, diversion untuk bisa masuk tadi. Dan poking damage dari Justinian memang berasa, cuman terlalu banyak badan dari RQ Akira. Yang sekali lagi ini menjadi benteng pertahanan ya. Jadi RQ Akira masih tetap bisa sangat-sangat sustain sekali. Tapi jangan sampai mereka bisa dapetin dari Insilionya misalnya ya. Itu sampai ke belakang dan tangkap antara Gusta Lagusta atau bahkan Seigen nih. Karena dari tadi juga Seigen menjadi inceran. Kalau gak ada Seigen dengan dispersion dan juga rotationnya jelas akan memudahkan fighter-fighter milik Insilio untuk bisa masuk dan menabrak bagian depan. Yap. Oke. Ini 20 detik Lord Evolve kedua ya berarti ya. Bakal semakin sengit lagi tapi ya Insilio mereka udah mulai coba untuk mengantisipasi atau menanggulangi ya. Adanya lane jauh yang membuat mereka agak sedikit ke distract tadi. Ya, dan ini lane jauhnya udah bagus banget sekarang ya. Buat Insilio di mana ada 3 lawan 1 tuh di bagian topnya dan Lord Dance akan kita lihat lagi untuk di area bawah. Itu dia Raging Sandstorm ya dengan adanya sebuah flicker Seigen yang menjadi target tapi King Immortalnya pecah dan bahkan shutdown didapatkan oleh Justinian dengan fracture spawn point membuat dari RRQ Akira mereka harusnya agak sedikit tertutup kesempatan untuk bisa mendapatkan ke arah Lordnya karena sang pemegang retribution yang gak ada. Tapi Insilio mereka gak buru-buru, mereka bakal coba untuk ngasih pressure-nya lagi nih terhadap pemain-pemain dari RRQ. Ya mereka ngerapin dulu loh, lane bawah dirapin dengan Justinian baru akhirnya join juga nih ya bersama dengan Dawn untuk mendapatkan Lord yang seharusnya tidak akan ada gangguan yang cukup berarti. Kecuali nih ya, RQ akhirnya berani untuk main agresif. Satu diversion mungkin akan bisa merubah segalanya. Yes, tapi ternyata tidak. Karena itu benar-benar high risk high reward sih. Dan resikonya untuk di game penentuan kayak gini terlalu jadi lebih besar akhirnya. Oke, ingat ya, kira-kira nggak boleh kalah satu game. Tidak. Ya, dan sekarang mereka diambang, mereka bisa kalah buat satu game juga. Dengan terpick off-nya King tadi yang gerakan yang dilakukan oleh Insilio. Tidak ada yang menduga tiba-tiba Raging Sandstorm Flicker semuanya langsung nabrak. Zaman Force juga dibuka di mid. Dan targetingnya ternyata bukan ke Gusta Lagusta. Tapi King yang kelihatan langsung ada di sebelah King semuanya. Dan Magic Sentry telah diaktifkan juga hanya memberikan informasi saja beberapa pemain dari Insilio yang mereka bakal 3 lane push harusnya. Bisa sih kalau mau 3 lane. Enggak deh, atasnya masuk duluan. Ya, atas masuk duluan. Lebih ke kalau Evolve ya, mending cover sih buat Lordnya. Jalan bareng ya? Jalan bareng, extra buff itu sakit banget ya. Extra buff dari Evolve Lordnya, but let's see lah sekarang. Dari kondisi memang akhirnya mereka tidak terlalu bagus, Luis. Ya ini poke damage dari Reaper juga udah mulai kerasa ya. Luis udah nggak bisa nahan terlalu banyak damage.
Sehingga kali ini adanya Lord Evolve dan juga satu Super Wave Minion di arah tengah. Bakal langsung mengawal juga pemain-pemain dari Incilia. Fracture sudah mulai masuk, tapi Luis masih terlalu durable untuk bisa ditumbangkan secara mudah. Lordnya bakal coba untuk di-clear perlahan oleh RRQ Akira, namun Incilia kembali. Mereka bermain dengan cukup disiplin, mereka nggak paksa masuk, mereka menunggu wave yang berikutnya. Oke, reset lagi nih ya. Kekalahan dengan satu base top, akhirnya dibalaskan dengan bagian bottom base turret milik RRQ Akira. Dan reset, dua-duanya mainnya super safe. Dua-duanya kepengen buat lolos. Karena sebenarnya untuk penentuan juga kan, Incilia menang satu mereka juga pasti lolos. Jadi mereka bermain dengan sangat-sangat berhati-hati sekali sekarang. Bahkan jual beli itemnya udah sangat-sangat sering kita lihat ya ini buat jual beli itemnya. Iya, ini udah nggak pakai sepatu ya untuk kedua belah gold lane-nya juga. Diganti ke arah Athena Shield, dari itu dia yang tadi sempat dibahas Om, Rose Gold Meteor nggak nolong banget. Ya Athena ya langsung sekarang. Tapi Athena kayaknya kalau udah late game kayak begini udah terlalu nolong juga nih. Iya, Immortalnya mungkin pecah ya tadi ya. Better Immortal lah selalu. Tapi cooldownnya kan juga lumayan lama. Dan ya dari bagaimana Incilia mereka hanya bisa membalaskan satu base turret aja. Tapi ini berbalik. Yang tadinya lane jauhnya ini PR buat Incilia, sekarang lane jauhnya PR buat RRQ Akira nih. Sama-sama ya. Tukeran ya. Ya apalagi Lordnya spawn di atas. Makanya itu dia lane jauh. Gantian ya, Lane seberangan. Kan tadi 2 kali di bawah nih. Juga kan. Nah, ini sekarang akan menjadi ujian untuk RRQ Akira. Mereka harus bisa defense di bagian bawah sembari bermain dengan Lord Dance. Ya, dan bicara tentang adanya power clear cepat juga agak susah ya buat RRQ Akira ya. Mereka harus benar-benar jalan berlima bahkan untuk bisa melakukan clear wave-nya terlebih dahulu. Sementara kalau ngeliat dari Lord Pit yang sudah mulai dikuasai sama Incilia, ini udah mulai menghuni rumputan masing-masing. Gak akan dikasih nih diversion play dari Seigen. Ya, dan bahkan di bagian top Justinian masih lanjut nih. Terus dulu bentar. Dorong satu wave-nya lagi, baru mereka akan berusaha untuk mendapatkan Lord ini ya. Agak sedikit dipok memang buat Lordnya, tapi hanya akan diajak untuk dance juga. Karena mereka masih cukup berhati-hati melihat kehadiran dari Luis. Ini masih ada After of Guardian, yang sewaktu-waktu kan bisa tampil juga nih. Ada di samping dari pemegang Retribution. Alright, dan Lord masih di reset lagi dan lagi. Tapi kesempatan untuk RRQ Akira berarti bisa mengintip semakin besar ya. Karena tadi mereka berbondong-bondong tapi conceal play terdengar kali ini. Belum ada inisiasi berlebih lagi, Maniak yang akan menjadi target namun sepertinya bukan hal maksimal yang bisa dilakukan RRQ Akira sehingga mereka harus mundur dan reset kembali. Ya, sebenarnya ada loh, kalau mereka main ya high risk high reward mereka bisa maksimalin untuk diversion play. Tapi belum terlalu terlihat ya buat diversion play, mungkin terlalu beresiko tinggi juga. Dan ini akan menjadi Lord yang ditahan di bagian base. Kelihatannya masih ada Seigen di sana yang bakal defense di sendirian. Iya, dan harusnya ini udah mulai kelihatan. Tapi masalahnya Seigen kan punya diversion ya. Lumayan lah bisa bantu cepat juga, tapi ternyata diversion balasan menuju ke arah Seigen. Winter Crown save the day, gak ada lagi wave. Seigennya masih bisa bertahan. Bahkan dengan adanya pergantian item menuju ke arah Immortality, tapi Luis sendirian. Avatar of Guardian telah dibuka. Serangan kejut yang dilakukan oleh Incilia. Walaupun memang respon Seigen begitu baik ya. Tapi ini gak nutup kemungkinan bakal ada kejutan-kejutan kayak tadi lagi. Dibalaskan keadaannya sekarang. Udah mulai langsung di take over terhadap Lordnya. Oke, sekarang RRQ Akira mereka yang pegang buat Lordnya. Dari posisi juga mereka masih cukup bagus ya. Tapi tetap nih, harus berhati-hati karena melihat dari full HP mereka juga gak terlalu sehat sebenarnya. Iya, dan siapa yang bisa ngumpetin juga, tapi Tekashi tertinggal. Masih punya durability yang cukup tinggi. Lovely akan mencari informasi HP dari Lordnya. Bakal ada kontes besar-besaran, tapi masalahnya Justiniannya ini masih berkutat di arah top lane. Dengan adanya satu buah Raging Sandstorm dan bahkan King masih bisa men-secure ke arah satu Lord milik dari RRQ Akira. Namun Luis harus ditumbangkan, begitu mudah dari Seigen. Dan Donnya sudah tidak ada, unstoppable dibalaskan oleh Justinian. Dua pemain yang hilang dari RRQ Akira. Harusnya ini akan kembali menahan Lord yang bisa dimaksimalkan. Ya, dengan respon time yang sangat lama tuh ya, 70 detik ke atas tadi. Tapi ya hilang buat downnya juga Justinian yang masih clear lane ternyata tadi. Tidak siap untuk melakukan adu retribution. Dan Evolve Lord ada untuk RRQ Akira, tapi di sebelah dari Evolve Lord tidak ada pemain-pemain dari RRQ Akira. Iya, dan tapi best option yang bisa dikirim buat lane jauh siapa? Udah gak ada. Gak ada, paling kayaknya ya, Harit gak sih? Serem juga kalau Harit. Iya sih. Gak ada yang bisa jalan sendiri. Yap, oke. Seigen angkat tangan ya. Oke. Tapi wow, ini menjadi game yang cukup panjang. Karena kalau kita tahu ini adalah decider match. Atau bahkan bukan match, decider game. Yep. Untuk masing-masing. Untuk masing-masing. Terutama untuk RRQ Akira sih, yang sudah pasti ya.
Karena kalau misalkan mereka kalah game ini, game kedua ataupun nantinya ada game ketiga, itu nggak akan ngerubah hasil. Benar, mereka bakal dipastikan tidak lolos ya. Kalau ada satu game yang didapatkan dengan Incilia nih. Nah tadi untuk permainan dari Incilia kayaknya terlalu chill juga mereka. Justinian super chill. Yep. Lord itu apa? Clear bentar. Iya. Tahan dulu, clear bentar lagi. Relain aja Lordnya kita menangin fightnya. Iya, dan Jadi, mereka berhasil tapi. Itu yang selalu dilakukan Iya. Om. Semenjak debutnya Incilia di Wildcard M6 ini, mereka selalu seperti itu. Ya udah kadang lumayan kelihatan pasrah gitu loh, gak dapetin Lordnya, tapi mereka tahu keputusannya untuk gimana, cari siapa, dapetin siapa, teamfight atau tidak. Yep. Dan itu yang ngebuat akhirnya mereka agak jadi gamenya panjang. Iya, dan ini harusnya yang terpanjang sih. Sejauh ini ya, Soalnya kan sampai 30 menit kan ini? kita tuh gak boleh disatuin Om, Boleh dong, jelas. bahaya. Jelas kan? Kita kan udah podcast berapa kali waktu Kamu itu. Aul kan? Iya, Saya kan Wawa kan? jadi Jadi apa? ada AW di WA. Walawe. Kita butuh penengah nih satu nih di sini ya. Untung nanti Ini kalau orangnya kemana ya? nanti untung di Aman, free stage aman. bertiga ya. Iya, betul. Bertiga guys. Bertiga, Bertiga ya. aman. Ya tapi itu dia. Hasil akhir dimana belum terlihat nih sekarang ya. Dari tempo permainan sebenarnya ya sama-sama mid lah. Dibilang cepat enggak, dibilang lambat juga enggak. Tapi dengan tempo yang dimana dua-duanya akhirnya saling respect satu sama lain. Dan tidak membuat ya gebrakan-gebrakan yang terlalu over. Ya, Om, ini fun fact-nya adalah di Swiss round nanti B cuma berdua. Serius? Oke, gak apa-apa. Oke. Tapi ya 30 menit ya gamenya berlangsung dan kayak kenapa kayak susah banget buat RRQ Akira bisa, kayak mereka udah unggul banyak loh tadi dari awal. Menurutku susahnya mereka itu karena mungkin dari personalnya ya, dimana ada yang maju, ada yang mundur, ini membuat mereka kayak kelihatan sulit untuk bisa menangin tim fight-nya. Yap. Apalagi kan kalau kita bicara soal personal decision sih tadi, itu kan yang paling penting. Yes. Kayaknya player-player udah pegang HP-nya masing-masing ya. Udah. Oh, udah harusnya akan kembali lagi. Tapi dengan keadaan Incilia lagi coba untuk defense Lord Evolve dulu nih di arah top. Ya, aman lah kalau Lord ini adalah ya pasrah. Buat Lordnya juga. Tidak ada pengawalan untuk Lord. Gusta cuma cukup bebas nih buat di bagian belakang. Yep. Hanya ada sedikit pokingan damage-nya dan Lordnya akan dibersihkan sebentar lagi. Ini sudah sampai ke Lord yang ke 4 tambah 2, 6. Lord ke-6 ya. Lord ke-6 dan masih belum berakhir. Gak apa-apa. Di playoff kemarin saya 40 menit Om. Santai. Santai aja. Ini tinggal gimana siapa yang berani melakukan gerakan sih. Tapi masalahnya ya harus ada yang mulai. Masalahnya kalau gerakan tambahan kan biasanya tambahannya antara menang atau kalah. Iya. Nah itu. Tapi emang ini match deg-degan sih buat RRQ Akira ya terutama ya. Karena game ini penentuan juga, apalagi kemenangan yang harusnya ada di depan mata untuk mereka. Tapi kayak mereka kepleset dengan ulah mereka sendiri. Wah, sulit ya berarti ya. Oke, main kumpul 5 selalu yang terjadi. Tapi diversion belum terjadi bagi RRQ Akira juga. Lebih ke Incilion yang tadi berani untuk make a move ya. Dengan terbang masuk ke dalam base milik RRQ Akira meskipun gagal. Tapi itu well appreciate banget dengan usaha dari tim Incilion itu sendiri. Dan akhirnya mereka memang merelakan Lord, tapi tetap dengan ditukarkan pemain-pemain RRQ Akira ya. Ada 2 yang tadi tumbang juga. Jadi 50 second, sekali lagi kita harus menunggu untuk Lord yang akan spawn juga. Lihat semuanya nempel, gak ada yang mau pisah ya. Karena kalau sampai ada yang pisah misalnya nih si Gusta jalan sendirian, itu udah pasti sakitnya banyak banget tuh. Iya. Bakal banyak pemain-pemain lawan. Kayak tadi si Seigen sendirian, Rame ya lu langsung berlima di situ seada-adanya semuanya. Tapi 30 detik menuju ke arah Lord yang ke-7. Wow. Itu Seigen tadi kaget kali ya. Kok banyak ya? Kok rame? Tapi ini Lord ke-7 Om. Ya, Lord yang bisa dibilang ya kalau mau diambil juga lama nih. Buat Lordnya kan HP-nya tambah tebel kan lama-lama kan. Iya sih. Buat Lordnya jadi lebih, kalau Lord Dance-nya jauh lebih panjang pasti untuk di Lord panjang. Oke, conceal play. Wip, tapi tidak ada siapapun kali ini. Luis akan memberikan sedikit ancang-ancang saja, tapi awareness dari Incilia, mereka juga nggak menghuni rumputan yang beresiko ya. Mereka bermain aman, Maniac akan mencari informasi terlebih dahulu, sementara poke damage menuju ke arah Lord telah dilakukan juga oleh Tekashi. Oke, itu dia Lord yang sudah keluar.
bakal diajak untuk tarik ulur kembali. Kalau melihat bagaimana lane jauhnya sebenarnya Arqueo Akira masih cukup baik-baik saja ya. Tapi tidak dalam jangka waktu panjang dan lihat tuh. Lordnya bahkan butuh waktu yang lama banget nih buat bisa diambil. Ya, segitu ada critical continuous damage ya. Dari Gusta Lagusta yang sekali kena gebok Lord aja tadi itu hilangnya lumayan banyak loh. Menyetrum semuanya dan Lordnya di reset terlebih dahulu. Karena lihat penumpukan super wave minion di bawah. Ini ngebuat dari Arqueo Akira juga sedikit overthinking. Tapi Lovely terkena 2 letih. Masih cukup tebal. Efek terrifying membuat dari Lewis pun harus mundur perlahan terlebih dahulu. Wah, bawahnya jalan lagi. Nah ini nih yang harus dibersihkan PR ya. Kalau memang Lordnya ada di lane yang berseberangan ya. Wah, dan takeover Lord telah dilakukan oleh Incilia. Bakal ada kontes besar-besaran. Tapi sepertinya kali ini masih terlalu jauh dari King. Dan Lordnya pun jatuh ke tangan dari Incilia. Tapi teamfight akan dibalaskan oleh Arqueo Akira. Namun Maniac mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Avatar of Guardian dibalaskan tapi Maniac masih selamat. Sehingga kali ini Incilia bermain cukup disiplin. Mereka bakal paksa balik karena lihat Super Wave Minion di arah bawah pun membuat dari Arqueo Akira terkocar kacir untuk pulang. Shadow didapatkan, tapi base-nya tercicil oleh Super Wave Minion yang harusnya akan bisa di-clear perlahan oleh Arqueo Akira. Namun Tekashi sendirian. Tekashi bakal coba untuk langsung saja bertahan sekuat tenaga dengan adanya 1 buah shield dari Athena Shield yang dimiliki, sehingga lagi-lagi ada diversion play, masuk Reaper-nya, pulang terlebih dahulu, akan dibalaskan dengan split push dari Arqueo Akira. Namun Dawn berhasil untuk bisa melakukan defensif dan bahkan membawa pulang point kill. Dan harusnya Seigen ini gak akan bisa kemana-mana lagi karena immortal dalam tubuhnya pun sudah mulai pecah dan hilang sudah. Double kill diamankan oleh Seigen. Ya tadi ini butuh waktu lama loh untuk membersihkan Lordnya. Masih ada lagi Maniac yang sudah menemani Lord ini. Apakah sempat untuk Incilia berkumpul mengawal Lord kan untuk area midnya masih cukup jauh ternyata. Ya, tapi Raging Sandstorm kembali mencoba untuk menyicil keberadaan pemain-pemain dari Arqueo Akira. Lordnya terlalu tebal, Lordnya terlalu kuat kali ini. Vengeance diaktifkan dan juga di dalam tubuhnya ada Contained Inferno dan Luisnya pun menghilang. Dan base-nya pun hancur dan Arqueo Akira menutup kesempatan untuk bisa melaju ke babak berikutnya karena Incilia hadir sebagai kuda hitam. Teamfight yang sangat panjang. Yang dimana kalau kita lihat di momen yang terakhir, decision making. Arqueo Akira ada yang mau teamfight, ada yang mau pulang. Dan yang mau pulang pun cancel akhirnya. Itu buyar sih. Apalagi kan game panjang ya kan. Durability diuji, kefokusan juga diuji. Tapi masalahnya, aku ngeliat dari Arqueo Akira mereka tadi mau pulang susah. Terus juga tadi ada usaha mau tabrak paksa split di arah atas. Iya, itu bisa ke belakang kan sebenarnya, bisa ke base juga kan. Ya, memang di tengah panasnya teamfight ya jelas sih. Apalagi ada adrenalin yang terangkat juga ya. Tapi itu dia Incilia, kuda hitam. Mungkin tidak diunggulkan ya buat grup. Atau salah satu calon unggulan juga sih sebenarnya. Berarti sudah dipastikan untuk Incilia yang bakal lolos ke decider match esok hari untuk ketemu sama juara dari grup A. Betul. Hampir loh. Aku ngeliatnya gemes gitu loh, kayak Arqueo Akira hampir banget. Mereka unggul banget di early-nya tadi. Bahkan udah unggul dari base turret yang hancur duluan. Visionnya juga luas. Ya ini momen mereka bakal absen ya berarti ya. Kayak mereka juga iya nggak ada berarti. Cukup sering tampil loh di karena kan untuk di MPL sana kan Brazil langganan juara kan. Betul. Buat Arqueo Akira sendiri. Cuman ya kita akan ngelihat dari segi item build-nya terlebih dahulu karena gamenya juga panjang banget. Harusnya ya semuanya udah selesai. Yap, 17 dan 9 ternyata. Bahkan bikin rapid push si Don tadi buat ngejar ke tengah. Ya, soalnya memang butuh banget tadi. Aku kira udah gak cukup, tapi ternyata kekuatan Lordnya juga tuh ya, Lord yang ke-8 berarti. 7 apa 8? 7. 7 yang hilang kan, 8 yang lagi jalan. Tapi memang apa ya, kayak ngeliat Arqueo Akira buyar sih aku ngeliat ya. Kayak fokus mereka udah kemana-mana. Yang terakhir banget tuh, ada yang mau pulang, ada yang mau teamfight. Terus juga mereka berusaha buat end, tapi yang dikirim tadi Seigen sama si Tekashi. Tapi Tekashi juga itu immortal, terus dia low HP tadi waktu di barisan depan. Yap, dan wow ya terlihat untuk bagaimana, ya mungkin karena basic common emblem juga gak sih yang ngebuat dari damage-nya secara tidak langsung ini agak kurang maksimal. Di late game ya. Iya kan? Ya, kalau basic common yes, di early-nya bagus, nahan buat laning phase-nya. Tapi lambat laun untuk di late game-nya memang ya berasa aja sih. Kayak agak setajam kalau kita membawakan emblem assassin misalnya. Atau bahkan marksman. Marksman juga ya. Tapi itu dia
Dari emblem setnya juga ya full item sih buat 2 gold lane. Dan kalau kita bicara dengan menit 30 ke atas, ini udah jelas team fight, kerjasama, komunikasi, chemistry itu ada semua di sini. Yep, wow. Begitu mengerikan ya. Ternyata game 35 menit berlangsung, tapi ternyata dengan perbedaan yang nggak jauh sih sebenarnya. 7 Lord. 7 ya, Lord ke-7 tadi. Ya, Lord ke-7. Panjang ya Lordnya. Tapi Lord Evolve yang ketiga makin tebel. Lama banget tuh tadi ya. Kayak si King-nya mau bersin juga, mau mode apapun juga, ini kok nggak selesai-selesai. Udah gitu kan ada Khalid kan tadi yang bareng sama Lordnya, jadi damage yang disumbang sama Khalid juga berasa semakin gede. Ya meskipun lu lihat tuh Lovely-nya 244.000 damage taken. Maniaknya 252.000 damage taken. Iya, bahkan tidak lebih besar dibanding damage taken-nya Lewis ya. Yep. Karena tapi mereka bersharing, akhirnya secara Tifa jangka panjang untuk continuous damage bisa disumbangkan sama RRQ Akira, tapi Incilia bisa nahan juga. Yep. Sehingga nggak banyak point kill yang terjadi, hanya 17-9. Dan kita akan melihat MVP by GoPay jatuh kepada Don. 626 ya. Harit juga yang memang di awal-awal nih kelihatannya lumayan terpressure, tapi waktu kita lihat dia punya Holy Crystal akhirnya jadi dan bisa menyamai 3 item yang dipegang dengan Bruno. Team fight-nya lumayan enak sih, apalagi kan waktu semuanya lagi mendekat, zaman force-nya ada, Gusta meskipun gak bisa ditangkap, tapi buat yang lainnya nih yang lagi berusaha untuk mendekat dengan melee hero mereka bakal bisa kena pressure. Kena efek slow dan juga kena damage dari Synchro Vision Chrono Dress. Yap, dan kita akan mengintip dari segi MVP highlight nih ya, bagaimana pergerakan dari Don yang mungkin di awal gak terlalu kelihatan, tapi tiba di saat dia udah punya modal. Waduh. Gitu dia. Betul, nah ini dia nih ya. Tipenya selalu panjang, lama juga. Dan di awal-awal King ini masih sempat buat dapetin Lord tadi ya. Ngambil untuk Lord yang pertama. Tapi lambat laun kalau kita lihat mereka gak bisa buat end the game juga nih. Kayak mereka cukup berhati-hati, diversionnya jarang buat agresif. Dan ini momentum dari Incilia balikin keadaan. Mereka bisa kembali juga. Nah ini tim fight-nya nih. Semakin lama tim fight-nya, meskipun mereka gagal buat dapetin lore-nya, tapi mereka selalu bisa menukarkan dengan hero-hero kayak flying tackle ke depan, opsi terburuk yang bisa dimainkan dengan Gusta. Dan itu momen fall off-nya RRQ Akira sih jujur aja. Nah, ini no offense, tapi dari situ kita udah ngeliat buyar banget RRQ. Ya, dan mungkin mereka gak nyangka sih kalau yang di belakang juga yang pulang kali ya. Daunnya udah di base tadi. Cover dan 2 hero ini gak bakal bisa sih buat ngelawan Daun dengan Summon Force. Dan awareness-nya bagus banget loh Incilia. Mereka gak banyak dapat kejutan untuk diversion karena ya mereka punya keputusan